Ardian Wijaya adalah seorang yang terlahir serba berkecukupan. Sejak kecil hidupnya dibalut oleh kemewahan. Rumahnya adalah sebuah mansion megah di kawasan elit. Mobil yang mengantarnya adalah model terbaru, dan uang saku yang ia terima bisa setara dengan gaji bulanan seorang karyawan. Tapi, di balik gemerlap harta, ada sebuah kekosongan yang ia rasakan di hatinya. Ia dikelilingi oleh banyak teman. Setiap akhir pekan, pastinya selalu ramai oleh orang-orang yang tertawa riang, memuji gaya hidupnya, dan selalu setuju dengan segala ucapannya. Tapi Ardian merasa, semua itu hanyalah topeng. Mereka ada karena jet pribadinya, karena koneksi keluarganya, karena dompetnya yang tebal. Sebuah pertanyaan besar terus menggerogotinya. Apakah ada yang benar-benar peduli padaku Ardian sebagai manusia, bukan sebagai Wijaya? Suatu hari setelah membaca sebuah novel klasik, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia akan menyamar, ia akan menjadi orang lain. Dengan bantuan Pak Hendra, sopir sekaligus orang kepercayaan keluarganya yang sudah seperti paman baginya, Ardian memulai proyek rahasianya. Ia meninggalkan ponsel terbarunya, jam tangan mewah, dan seluruh kartu kreditnya. Ia hanya membawa uang tunai secukupnya dan ponsel buta murah. Ia mengenakan jaket usang, celana jeans yang sudah pudar, dan sepatu kets yang sudah mulai rekat. Ia memotong rambutnya yang biasanya ditata profesional menjadi ceplos dan berantakan. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil, kumuh dan lembab di daerah pinggiran kota. Di sana ia menjadi Ian, seorang pemuda dari kampung yang baru datang ke kota untuk mencari pekerjaan serabutan. Hari-hari pertamanya sebagai Ian adalah sebuah kejutan yang menyakitkan. Mencari pekerjaan tanpa ijazah dan koneksi ternyata sangat sulit. Ia pernah bekerja serabutan di sebuah warung makan, mencuci piring hingga tangannya merah. Ia merasakan lelah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Uang yang ia bawa cepat habis, dan ia harus benar-benar berhitung untuk membeli nasi bungkus. Lalu ia mulai bertemu orang-orang. Pertama ada Sari, seorang penjaga toko buku kecil di dekat kosnya. Suatu hari hujan turun sangat deras. Ardian sebagai Ian berteduh di toko itu. Sari dengan senyum hangat menawarkannya segelas teh hangat. Mereka pun mengobrol. Sari bercerita tentang mimpinya membuka perpustakaan kecil untuk anak-anak di kampungnya. Ardian terpesona oleh ketulusannya. Kedua ada Bima dan Dito, dua orang mahasiswa yang nongkrong di warung kopi langganannya. Mereka menerima Ian dengan mudah. Bima yang cerewet dan Dito yang kalem sering mengajaknya diskusi tentang apa saja, dari olahraga hingga politik, tanpa peduli latar belakangnya. Suatu kali ketika Ian kesulitan membayar sewa kos, Bima dan Dito tanpa banyak bicara meminjamkannya uang hasil dari kerja part-time mereka. "Santai bro, lunasin pas lu udah dapet kerja aja," kata Bima sambil menepuk punggungnya. Ketiga ada Mbak Ani, pemilik warung makan langganannya yang selalu memberi Ian nasi sedikit lebih banyak dan lauk ekstra, biar kuat cari kerja. Katanya dengan mata berbinar. Kehidupan sebagai Ian keras tetapi terasa lebih nyata. Senyuman Sari, canda Bima dan Dito, dan kebaikan Mbak Ani terasa tulus, tidak ada yang mengharapkan apapun darinya. Mereka peduli karena mereka ingin, bukan karena kewajiban. Sementara itu di dunia aslinya, kepergian Ardian ke luar negeri untuk liburan panjang hanya menimbulkan sedikit riak. Teman-temannya yang lain hanya mengeluh karena tidak ada yang mentraktir mereka, lalu kemudian menghilang. Setelah 3 bulan hidup dalam penyamaran, Ardian memutuskan waktunya untuk kembali. Tapi hatinya sakit. Ia tidak ingin kehilangan orang-orang yang ia temui sebagai Ian. Dengan berat hati, ia mengundang Sari, Bima, Dito, dan Mbak Ani ke sebuah kafe yang sederhana. Ia berencana untuk mengakuinya. Saat mereka semua sudah duduk dengan gugup, Ardian, masih sebagai Ian, mulai berbicara. "Teman-teman, aku ada sesuatu yang harus aku bilang. Selama ini aku bukan cuma Ian, aku..." Tapi sebelum ia melanjutkan, Bima memotong. "Kamu anak orang kaya yang lagi nyari jati diri ya?" Ardian terkesiap. Matanya membelalak, Dito tersenyum. "Dari awal kita udah curiga bro. Caramu bicara, sedikit banyak keluar kelasnya. Belum lagi waktu kita ke pantai, lu tanpa sadar nyetir mobil rental kayak lagi balapan. Gak mungkin orang serabutan bisa nyetir sefasih itu." Sari menatapnya lembut. "Aku juga tahu, tapi aku percaya. Orang yang mau repot-repot menyamar seperti itu pasti sedang mencari sesuatu yang penting. Dan kami memilih untuk berteman dengan Ian, siapapun dia." Mbak Ani hanya tersenyum. "Yang penting hatimu baik, nak." Ardian menunduk, air mata berlinang di pipinya. Ia merasa sangat bodoh sekaligus sangat lega. Rasa bersalah karena telah berbohong bercampur dengan rasa syukur yang luar biasa. Aku minta maaf sudah berbohong," katanya terbata-bata.
Aku hanya ingin tahu apakah ada orang yang peduli bersambung.